Yo, kita balik lagi ke contoh soal skill 3 multiple clause ya, yang multi clause tingkat lanjut. Ingat teman-teman, saya kasih warna subjek warna hitam, lalu predikat warna merah, tiga konektor yang sekaligus subjek, yang keempat noun clause, yang kelima adjective clause. Oke. Mudah-mudahan ini akan lebih ngebantu teman-teman untuk lebih mengerti konteks tentang subjek predikat dengan noun clause lalu dengan adjective clause. Yuk, lanjut. Kita masuk. Ini dia contoh pertama. Teman-teman bisa pause. Oke, sudah. Sekarang kita lihat. Subjeknya ada, predikatnya ada ya. Lalu ada konektor, ada, blank. Setelah blank, kita nggak lihat apa-apa lagi. Nah, ini dia. Kalau masih bingung, saya tunjukin. Nah, S-nya antitoksin, predikatnya is. Kenapa terbalik? Nanti saya jelasin di skill 4. Skill 5 ya, inversi ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang yang penting gini saja, teman-teman. SP aja ada. Ada predikat, lalu ada subjek. Oke. Nah, ini konektor which ya. Setelah which berarti teman-teman harus mencari subjek predikat baru toh. Oke. Tapi lihat, which di sini adalah konektor yang boleh menjadi subjek. Oke. Jadi di sini kalau konektornya sudah ada di sini dan dia bisa menjadi subjek, maka di sini teman-teman hanya butuh predikat saja. Oke, hanya butuh predikat saja. Kita lihat. Yang mana yang predikat? Ya, cancels ya. Nah, gini caranya teman-teman. Oke, lalu gimana kalau misalnya di jawaban ini ada subjek predikat? Lo katanya kan abis konektor ada subjek predikat. Kita lihat misalnya di sini ada subjek predikat. Kita lihat ke meaning teman-teman ya. Kalau misalnya dia setelah konektor ini tidak membutuhkan subjek, atau dengan kata lain, subjek yang setelah which ini sebenarnya adalah si antitoksin, maka eh, nggak perlu ada subjek lagi. Kenapa nggak perlu ada subjek lagi? Karena subjeknya sama ya. Subjeknya sama, which cancels. Siapa yang mengcancel? Si antitoksin. Maka dia konektor ini sudah langsung bisa menjamak sebagai subjek gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sama aja rumusnya SP CSP kan tuh, SP CSP sama aja. Oke. Lanjut ke soal nomor 2, silakan di pause. Nah, setelah di pause, coba teman-teman lihat. Subjeknya ada, predikatnya ada, lalu ada predikat ada blank, setelah blank ada predikat lagi ya. Ya, mana sih? Ini dia. Jadi subjeknya Galileo's observations, lalu ada predikatnya proved. Setelah proved blank, setelah blank ada proof, ada form, predikat juga. Jadi ada SPP. Berarti di sini butuhnya apa untuk melengkapi kalimat? Berarti butuhnya CS ya, CS. Cari di ABCD yang CS. Yang mana yang CS? Kita lihat. Ya, betul. Ini ya. That the sun. That-nya konektor, the sun-nya subjek. Yang B ini kehilangan konektor, kelebihan predikat. Yang C ini subjek, kelebihan subjek. Lalu ada predikat. Lalu yang D ini konektor predikat ya. Konektor ini noun clause, tapi kita nggak butuh noun clause di sini. Kita butuhnya adalah apa? Proof. Ya. Kita butuhnya noun clause memang, tapi bukan noun clause yang bentuknya what is the sun. Kita butuhnya that the sun ya. Kita butuhnya adalah konektor that di sini, bukan konektor what. Bahwa ya, bukan membuktikan apakah gitu, tapi membuktikan bahwa. Oke. Yap, gitu ya. Lanjut ke nomor 3. Teman-teman lihat, di post dulu silakan. Kalau sudah di post, teman-teman lihat subjek predikatnya ada predikatnya ya betul ya gitu ya. Lalu blank, setelah blank ada apa lagi? Nggak ada apa-apa. Berarti kita lihat subjek predikat doang adanya. Setelah itu blank. Subjeknya skin color, predikatnya is. Berarti butuhnya apa? Ya betul. Kita butuhnya CSP. Cari jawaban yang di sini CSP. Kalau nggak ada C langsung eliminasi aja, nggak usah buang-buang waktu. BCD nggak ada konektor ya, berarti salah semua tuh BCD. Yang ada yang A, ada konektor which human skin contains. Nah gitu, jadi gitu aja cara jawabnya ya. Kalau dia kurang konektor, cari konektor. Kalau nggak ada konektor di sini langsung eliminasi aja. Jadi teman-teman bisa ngerjain soal structure itu dengan cepat banget. 25 menit bisa selesai, sebelum 23-24 menit itu udah selesai. Enggak nyantai waktu ngumpulin soalnya. Oke, lanjut nomor 4. Di post dulu. Setelah di post, lihat subjeknya ada predikatnya ada, lalu ada blank, setelah blank nggak ada apa-apa lagi. Ya, mana sih ini? Ya, betul. Environmentalist subjek predikatnya are. Satu hilang blank. Nah, setelah blank berarti butuh apa nih? Ya, berarti butuh C, S, P. Lihat yang C, S, P. Yang A nggak ada C, yang D nggak ada C. Yang ada C cuman B sama C ya. Yang ada konektor cuma B dan C. Konektornya what, sama-sama what. Yang ini cuma the cause subject saja, CS saja. Sedangkan di sini ada konektor subject nih what, lalu ada predikat is. What adalah konektor subject, CS ya. Lalu is predikat, jadi CSP. Ini bisa nih. Jadi jawabannya adalah yang C. What is causing the deterioration?
Nah, gitu. SP, CSP. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5, lihat subjek predikatnya ada predikatnya blank. Subjeknya ada, lalu blank, ada predikat, lalu ada nggak ada apa-apa lagi. Kita lihat nih ya. Tuh, ada S blank P. Berarti butuh apa nih? Ada S blank P. Berarti butuh C S P, ya kan? Biar apa? Biar lengkap. Butuh CSP di sini. Cari yang CSP. Yang ada C lalu ada nggak butuh CSP dong. Di sini formasinya bukan CSP ya. Butuhnya di sini P dulu untuk si subjek ini, predikat buat subjek ini. Setelah itu ada C konektor, baru ada S buat si P ini, gitu ya. Berarti P C S. Kita lihat ya, PCS ya. Yang mana yang PCS? Saya kasih jawaban di sini. Coba teman-teman cari yang PCS yang mana? Yang mana? Ya, betul. Yang PCS adalah yang D ya. Suggest adalah predikat, that connector, fireworks adalah subjek. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah suggest, that, fireworks. D ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Subjeknya ada predikatnya blank. Setelah blank ada konektor subjek, lalu ada predikat. Ya, betul. Yang mana? Ini dia. Subjeknya ada first mention, lalu ada blank, lalu ada konektor subjek which, ada predikat dates. Nah, berarti di sini butuhnya apa? Hanya butuh betul, predikat aja. Predikat, cari yang ABCD yang murni predikat. Yang A, finding participle itu bukan predikat. To be found to infinitive bukan predikat. Yang C ada kelebihan subjek predikatnya. Yang D ada predikat can be found. Ya, tuh ya. Lanjut ke nomor 7. Oke, pause, silakan di pause. Sudah? Oke, subjek ada, predikat ada, lalu ada koma, setelah itu ada Kita lihat, nih dia subjek predikat doang ya. Capture ini menjadi predikat, tapi nanti dulu, jangan buru-buru. Subjek predikat ya, lihat. Kita lihat setelah SP berarti di sini butuhnya apa? Butuhnya CSP ya. Biar apa? Biar lengkap. Nah, cari yang di sini yang CSP. Yang A cuma ada konektor subjek, yang B predikat saja, uses, yang C ini subjek predikat saja, kurang konektor, maka jawabannya adalah yang D, which it uses to capture. Berarti, nah capture-nya bukan predikat, predikatnya uses ya, gitu. Jadi butuh CSP. Nah, nggak seribet seperti di materi kan teman-teman, yang harus ada ngitung yang ruwet-ruwet seperti yang teman-teman lihat. Sebenarnya sama aja, teman-teman cuma butuh menganalisa SP, CSP, SP, CSP aja. Mudah kan? Lanjut kita ke nomor 8. Nah, ini kita mulai masuk nih. Predikat ada berapa? Ada 2. Nah, predikat ada 2, subjeknya ada berapa? 1. Nah, berarti butuh apa lagi nih? Butuh konektor sama subjek lagi. Biar apa? Biar lengkap ya. Ini kita lihat tuh. Oke, predikatnya 2, has sama is, lalu ada subjeknya the global climate ya. Kita butuh subjek lagi, berarti 1 lagi subjeknya. Tapi subjeknya yang harus ada konektor. Kenapa harus ada konektor? Karena ada 2 klausa nih, ada subjek predikat 1, lalu ada predikat lagi yang butuh subjek gitu ya, caranya lihat ya. There tidak ada subjek, tidak ada konektornya ya. The-nya boleh menjadi pelengkap bagi global climates boleh, tapi there di sini bukan konektor. Yang B ini subjek predikat, yang C cuman the, yang benar adalah yang D. D ini that-nya sebagai konektor subjek, ingat CS, lalu the-nya melengkapi the global climates sebagai subjek. Oke. Jadi that the global climates. CS ya, that-nya ini CS, the-nya ini hanya melengkapi global climate. Jadi CS ini sebagai konektor subjek ya, konektor subjek buat si P ini. Oke. S ini global climate-nya ini adalah subjek bagi P yang is. Oke. Nah, dua buah klausa ini, SP yang ini sama SP yang ini digabungkan oleh C. Mana S-nya? Ya ini S-nya sekaligus C gitu. Tadi kan ingat kan di materi kita ada konektor yang sekaligus menjadi subjek. That itu boleh menjadi subjek. Intinya di ABCD cari yang ada konektor, oke? Yang ada konektor. Oke, nah konektornya that. Tapi konektornya nggak boleh ada predikat karena predikatnya sudah ada gitu. Jadi cuma butuh konektor subjek. Oke. Kenapa ada the? Ya karena the melengkapi global climates. Right, move on ke nomor 9. Nomor 9 silakan dilihat Bang employees, bla 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 bla, subjeknya ada, predikatnya ada, iya setelah itu blank ya, tidak ada apa-apa lagi, betul. SP saja. Berarti di sini butuhnya CS, CSP. Kita lihat. C-nya menjelaskan siapa kira-kira C-nya nih. Konektornya menjelaskan siapa? Subjeknya Bang employees, predikatnya collect. Collect worn out dollar bills. Worn out itu berarti yang sudah rusak ya, sudah rusak. Dollar bills ini uang dolar. Uang dolar yang sudah rusak. Oke, berarti butuh CSP. CSP-nya berarti pakainya yang ini who ini konektor P.
ya. Konektor P, konektor subjek P, tapi ini aktif. Who send them? Yang mengirim mereka. Yang mengirim mereka itu siapa? Bank employee. Salah, kita nggak butuh yang mengirim mereka. Secara meaning, bank employees ini mengumpulkan uang-uang ini yang akan dikirim untuk dihancurkan. Nah, yang dihancurkan apa? Uang berarti kan. Nah, kalau uang, konektornya bukan who, tapi which. Itu analisa kenapa pakai which ya. Which are sent. Gitu. Which are sent to central to be destroyed in the furnace. Kenapa are sent? Gitu, karena dia pasif, dikirim, bukan mengirim gitu ya. Oke, begitupun yang C salah karena ini konektornya sudah pasti who. Yang salah ini buat orang. Yang D ini kehilangan konektor. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 10. Setelah 10 ini silakan di-post. Sudah di-post? Ya, silakan lihat subjek predikatnya ada. Predikatnya ada, lalu ada konektor bla 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 subjek predikat. Ini kita lihat. Setelah blank, ya, blank lalu ada predikat is, lalu ada konektor that, ada all teorinya subjek, predikatnya lagi is. Saya sebentar ya sampai is nih ya, teman-teman lihat setelah ini ada konektor lagi nih that predikat, tapi ini nggak masalah teman-teman, ini konektor subjek dan predikat itu sudah lengkap di belakang sini, jadi keluarga ini sudah nggak usah diganggu gugat, nggak usah dipikirin, masalah kita ada di sini ya, masalah kita di sini dan cocokinnya dengan yang di sini aja, udah. Makanya saya cuma tulis PCSP di sini sampai is saja. Berarti di sini hanya butuh apa? Hanya butuh subjek. Cari yang cuma subjek. Ingat di rumus kunci teman-teman, kalau melihat P yang butuh subjek, cari yang cuma subjek. Ada nggak yang cuma subjek? Nggak ada. Ini ada subjek, ada predikat. Ini ada subjek, ada predikat. Ini ada konektor subjek, predikat ya. Ini konektor subjek, predikat, tapi tidak bisa menjadi konektor. Sorry ya, tidak bisa menjadi subjek. Mungkin saja bisa menjadi subjek why ini, tapi secara konteks dia bukan ini yang ditanyakan, yang diperlukan. Yang diperlukan adalah kalau teman-teman setelah P butuh subjek dan tidak ada yang murni subjek, maka carilah yang bentuknya CSP. Oke, carilah bentuknya CSP. Nah, mana yang CSP? Yang CSP adalah yang antara C sama D. Mana yang lebih tepat? C. Sorry, keserimpet. C. Kenapa C? Ya ini, what makes astronomy? Subjek, konektor subjek, predikat. Sebuah klausa boleh menjadi subjek. Meaning, apa yang membuat astronomi menjadi sains yang menantang gitu, bukan kenapa astronomi menjadi sains yang menantang gitu ya, gitu. Oke, dia membutuhkan noun clause sebagai subjek. Itu dia teman-teman untuk contoh soal 1 sampai 10. Mudah-mudahan ini mengerti. Nanti setelah ini teman-teman boleh kerjain soal latihan 11 sampai 20. Pesan dari saya, kalau teman-teman menganggap ini terlalu complicated karena saya memasukkan sedikit materi ke sini ya, seperti noun clause dan adjective clause. Buat teman-teman yang start from zero, jangan khawatir kalau nggak terlalu ngerti, cuekin aja, nggak apa-apa ya. Yang penting ingat SP, CSP. Oke, ingat aja SP, CSP. Komposisinya harus tepat, SP, CSP. Nah, buat teman-teman yang sudah agak mengerti dan mau bergerak ke arah tingkat lanjut, nah teman-teman harus memahami apakah dia ini noun clause atau dia adjective clause. Nah, untuk memahami itu teman-teman bisa diputar berulang-ulang aja videonya, mudah-mudahan nanti bisa lebih ngebantu kalian untuk mengerti soal-soal dalam structure ya. Itu dulu untuk contoh soal, sampai ketemu lagi di pembahasan. Bye.